sudah dilimpahkan. Kenapa kok Ustadz dan apa UIM ini bisa lagi gitu? Gimana? Baik, terima kasih dengan kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan Ustadz Yusuf Mansur bahwa dalam kasus yang sudah berjalan di Polres Surabaya itu ada 10 LP, baru 1 LP yang berjalan. Ada 40 korban yang sebenarnya sudah melapor, dan apabila kita kumpulkan lebih banyak lagi yang berkaitan dengan adanya penipuan fiktif kaitannya dengan perumahan syariah yang ternyata perumahannya fiktif. Oleh karena itu hari ini kita juga sangat berterima kasih sama Ustadz Mansur karena beliau berkenan hadir untuk bisa mengkonfirmasi seperti apa sih sebenarnya yang terjadi, dan ternyata yang bersangkutan benar tidak kenal dengan Ustadz Mansur tapi pernah bertemu, tetapi namanya di-endorse untuk menjadi ikon untuk pemasaran dari perumahan tersebut. Dan dari hal tersebut sudah kita konfirmasi juga bahwa selain adanya telah mengendorse nama orang tanpa izin dan tanpa persetujuan, tetapi juga menggunakan lahan yang ternyata bukan miliknya, yang sudah kita pastikan itu punya orang lain, punya warga, dan tidak ada kaitannya dengan investasi yang dia buat. Oleh karena itu, kami mohon kepada masyarakat untuk bisa berhati-hati tentang adanya iming-iming dengan tajuk apapun tentang masalah perumahan yang ternyata banyak yang dipakai dan salah. Total kerugiannya berapa? Kalau total kerugiannya dari yang sudah kami amankan ada 7 miliar sekian, tetapi kalau seandainya itu semua sudah bisa terkumpul, ada 2.000 kafe. Satu kafenya dijual 450 juta, ya, bisa dikalikan berapa. Tapi ini masih berproses dan ternyata belum semuanya juga memberikan laporan secara resmi. Namun kami sudah menampung dari kerugian yang sudah kami temukan, ada 7 miliar yang sudah kami jadikan barang bukti, baik itu berupa perumahan, aset, dan uang tunai. Proses pemeriksaan tadi seperti apa? Kemudian tadi sempat dipertemukan dengan tersangka atau tidak? Dan kalau iya, apakah tadi sempat dikonfrontir juga? Bismillah, dari awal Pak Kapolres bikin press conference dan saya kaget banget karena langsung di TV dan yang di Zoom sama teman-teman TV foto saya. Hari itu juga penyidik langsung telepon saya untuk minta kesediaan saya memberikan keterangan. Saya sudah sanggupi, tapi waktu pas janjian pertama ayah saya wafat. Pas ayah saya wafat tuh udah sampai di Surabaya, tapi saya pamit ke beliau, alhamdulillah boleh pulang untuk memakamkan ayah saya, dan baru hari ini saya hadir. Jadi nggak ketemu sama yang bersangkutan karena sudah ada di Kejaksaan Madeng, di LP. Dan saya senang sekali, alhamdulillah pada hari ini lega sekali karena yang memberikan klarifikasi bahwa saya bukan yang menipu, saya bukan penipu, nggak ada kaitannya, itu bukan saya, tapi Pak Kapolres dengan teman-teman penyidik dan kawan-kawan di Polrestabes. Inilah yang selalu saya hindari, langsung jawab kalau ada pertanyaan, karena kalau saya yang jawab pasti judulnya bela diri dianggapnya. Ya sudah, sebaik-baik jawaban selalu adalah dari penegak hukum. Jadi saya paling senang kalau persoalan sudah terangkum. Dan saya boleh ditanya oleh beliau, kadang-kadang ada tuduhan juga Pak Kapolres, oh ini karena Ustadz Yusuf dekat sama siapa gitu, jadi bebas. Nggak ada, saya kemarin juga sendiri tanpa ditemani pengacara juga. Jadi ya bismillah aja, karena yakin sekali saya emang nggak ada urusannya. Cuman saya tidak pernah menjawab karena sebaik-baik, saya lagi tadi, sebaik-baik jawaban adalah dari penegak hukum. Alhamdulillah Allah lindungi kita semua, dan ke depan mudah-mudahan teman-teman kalau ada berita A, berita B, berita C, ya didoain aja. Kalau saya benar-benar salah, mudah-mudahan Allah lurusin. Kalau saya banyak kurangnya, mudah-mudahan Allah sempurnain gitu. Jangan langsung percaya, apalagi sampai seneng tuh kan nipu gitu. Aduh, saya mendoakanlah mudah-mudahan semuanya diampuni Allah SWT. Apalagi saya. Cukup. Terima kasih ya. Langsung dari Jakarta. Iya, dari Jakarta. Senang hati diundang. Aduh, senang masak saya. Iya, dan saya senang masak. Waduh, alhamdulillah. Senang masak. Santri kan? Iya. Santri kan masak terus. Tapi kalau jadi akhir kemarin berarti masih enak beneran berarti Ustaz. Nah, ya mesti mesti diuji coba. Belum ini kan. Habis sholat Jumat nanti ada yang disampaikan. Tadi berapa pertanyaan? Berapa pemeriksaan? Banyak, alhamdulillah. Pemeriksaan normal ya. Kita sholat Jumat dulu.
Sebenarnya mau khotbah ya Khotbah di masjid. Ya, khotbah di masjid insya Allah. Imamnya juga nggak Ustaz? Insya Allah. Isinya tentang BMP. Apa tadi pertanyaannya apa aja Dok Ustaz? Ya nanti di Jumatan. Salah satunya. Soal apa Ustaz? Soal keterlibatan apa gitu. Ya ini kan foto sama nama juga dicantumkan di brosur pemasaran kuman kita Pak. Ya nanti tuh dijawab sama hasil. Ya yuk. Bismillah. Makasih loh udah. Sudah azan Pak Ustaz. Pak Ustaz. Ayo, Brin. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah karena hari ini saya khutbah di Masjid Polrestabes Surabaya, mayoritas jemaahnya adalah polisi. Izinkan saya bercerita yang terkait dengan kepolisian. Seru terkait dengan amalan. Jadi orang itu jangan sampai nggak punya amalan. Malah kalau bisa amalannya nggak satu, amalannya banyak. Ibarat pakaian, ada pakaian dalam yang memang wajib dipakai, nggak enak untuk dipakai. Ya seperti itu amalan wajib, seperti sholat lima waktu, puasa bulan suci Ramadan, zakat. Tapi ada kemudian amalan-amalan yang memang sifatnya sunnah, tapi yang sunnah itu jangan diremehin. Bapak-bapak, gitu ya, udah yakin lah saya insya Allah udah banyak amalannya seperti Pak Kapolres kalau saya dengar Pak Kapolres tadi amalannya banyak, puasa lah ini lah itu. Nah, ada sahabat kami datang ke kami semua, terus bilang begini, Kak, ente kan banyak teman-teman jenderal itu di Jakarta, colek-colek lah supaya saya jadi Kapolsek. Terus saya ketawa, saya bilang, saya udah punya di atasnya jenderal ya. Ya kalau bisa ketemu presiden ya bagus, atasnya lagi. Allah, ya siapa lagi dia yang ngatur kok. Janjian sama dia mah kapan aja. Kalau ketemu jenderal, kamu juga belum tentu bisa. Terus saya kasih amalan tuh, izin Allah, ini boleh dipakai. Dan nanti amalannya banyak. Jadi amalan tuh kayak prasmanan itu loh. Ambil aja yang kita suka, yang ringan, yang enteng, tapi jalanin itu penuh hati. Sebelumnya saya ingin terima kasih dulu kepada Khotib Asli, Imam Asli, mudah-mudahan tempat yang dikasihkan kepada saya ini menjadi tanda-tanda kenaikan derajat yang lebih tinggi lagi. Amin. Terima kasih. Nah, saya kasih tuh amalan di toko Effendi namanya. Kemudian beliau senang saya ceritakan terus karena beliau memang pengen ini diberitakan. Saya kasih amalan, bapak-bapak udah tahu lah. Qulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' dan seterusnya. 26 27 surah Al-Imran. Ya bagi banyak yang muda-muda nih dari sekarang geber gitu. Jangan nunggu udah mau pensiun baru baca. Yang muda-muda ini luar biasa perjalanan karir yang masih panjang. Terus yang bilang baca tiap kali sholat ya. Memang sih disuruh langsung nggak ada hadisnya. Tapi kalau disuruh baca Quran banyak-banyak ya banyak. Ada di perintahnya. Terus dia bilang, tapi kok tetap antrinya? Oh ini udah diantarin ke Allah. Ini udah diantarin ke Allah. Fata'ala Allahul Malik. Allah udah yang lebih tinggi, nggak ada cerita. Dia jalanin 2 minggu main ngobrol, belum ada tanda-tanda tat, dia jalanin terus. Belum ada tanda-tanda tat, jalanin terus, dapat gratis.
masjid. Ada cerita nih menarik. Saya bilang begini ke beliau, udah sih carinya jenderal, kalau nggak ketemu jenderal nggak jadi, kalau nggak ketemu Pak Karo SDM nggak jadi, kalau nggak ketemu ini nggak jadi. Udah sih yang mau aja, gini aja dah, angkat tangannya, gitu sih bilang. Aminin. Terus kita berdoa, ya Allah, ini orang pengen ketemu jenderal, gini aja deh. Tolong engkau saja perintahkan, ini jangan ketawa ya, karena ini sholat Jumat. Saya juga tidak berusaha lucu, enggak. Tapi tolong jangan ketawa, senyum saja, tidak usah bersuara, tidak usah ketawa. Saya berdoa, ya Allah, ini sahabat saya, ini keluarga saya, ini kawan saya, ini saudara saya, ingin ketemu jenderal dulu. Ya udah ya Allah, tolong engkau perintahkan Pak Kapolri Tito Karnavian, Bapak Tito Karnavian yang ketemu saja sama sahabat saya Fendi ini. Jangan dia yang nyari, tapi Pak Tito yang nyari. Demi Allah Pak, ketawa ini didoain. Lagi begini tangannya ketawa. Wah, mimpi, gak mungkin. Tapi Pak, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah udah bilang kun fayakun. Bapak-bapak polisi kan tahu dong peristiwa penusukan di Cikokol Tangerang. Tahun berapa itu? Jadi ditusuk nih 5-6 polisi itu habis subuh amat terduga teroris. Ingatlah pasti kalau nggak pun di googling saja. Wah, ada subuh 5-6 polisi dihajar tuh pakai pisau, roboh Pak. Salah satu yang robohnya Effendi. Bapak tahu siapa yang nengokin Pak Effendi? Bapak Kapolri Tito Karnavian. Dan Bapak tahu apa hadiah untuk orang-orang itu? Masing-masing diberikan hadiah khusus untuk Pak Effendi. Dijadikan Kapolsek Jakarta Barat, Kapolsek Kalideres Jakarta Barat. Jadi bapak-bapak berhenti nyari jenderal, berhenti nyari anggota dewan, berhenti nyari petinggi-petinggi di dunia ini. Bapak udah punya Allah. Kira-kira begitu. Uang saudara. Cerita kedua. Nanti senyampainya, itu paling lama sama satu. Cerita kedua. 2004-2005 saya pernah ceramah dengan Edwin Obor di Malang, lupa saya kabupaten atau kota gitu. Waktu itu Pak Kapolresnya kayak Arab, Abdurrahman kalau nggak salah. Sudah meninggal kalau nggak salah. Nah, saya ceramah tentang sedekah. Nah, itu sedekah wajib dulu. Top itu sebagai amalan yang bisa dipilih, bro. Ini namanya sedekah. Selesai ceramah tentang sedekah di hadapan sekian ratus polisi, saya bilang, nih ada sorban, ada sejadah, saya taruh di depan saya. Kita doa bareng-bareng. Apa yang menjadi hajatnya masing-masing? Bismillahirrahmanirrahim. Bangun ke depan. Sedekahin apa yang dibawa, sedekahin apa yang ada di dompet, sedekahin apa yang ada di kantong. Minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus saya bilang sama Pak Kapolres, Pak, ini sedekahnya tolong diberikan kepada siapa yang membutuhkan di sekitar Polres Bapak. Di antara ratusan anggota polisi seperti bapak-bapak, ada 2 di antaranya. Saya kira kisah ini pasti udah diketahui sama teman-teman yang seliting yang 2004-2005 udah jadi polisi. Karena kok lumayan melegenda ceritanya. Jadi 2 polisi itu bilang begini, saya pengen haji tahun ini juga. Oh, muskil Pak. Yang udah daftar aja nunggu. Ini belum daftar, cuma naruh duit di sejadah sedekah kok. Mintanya supaya bisa tahun ini juga. Tapi Pak, sekali lagi, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun.
kalimatnya dia. Kalau Allah udah punya titahnya dia. Bungkus atau dibungkus. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Imam Sudes lupa, nggak ada cerita, nggak ada apa ke Indonesia, nggak ada jadwal ke kota Malang, Pak. Tiba-tiba dia pengen ke kota Malang, maka dari Jakarta teleponlah. Berarti ini nih, karena yang ditelepon Polrestabes Surabaya atau yang ditelepon dulu, pokoknya telepon Surabaya lah, telepon Jawa Timur. Nah Jawa Timur kontak Malang, dua orang Pak menjemput Imam Sudes. Tuh, kalau Allah udah punya mau. Begitu nganterin lagi Bali ke Bandara Juanda, apa kata Imam Sudes? Sama penerjemah tanya sama askar nih yang nganterin dua. Udah haji belum? Selesai Pak. Selesai. Saya nggak bohong loh Pak. Ini cerita asli. Setidak-tidaknya yang di Malang saya lupa ya. Apa kabupaten apa kota? Tapi kalau melihat banyaknya sih kabupaten. Tapi kalau saya ingat kotanya sih mestinya kota. Pokoknya cari aja siapa Kapolresnya tahun itu yang Arab. Pak Burahman. Cerita yang ketiga. Boleh dipilih. Cerita yang ketiga. Birrul walidain. Nah, kan kalau udah jadi bapak, udah jadi suami, anak-anak ini kurang birrul walidain. Iya. Birrul walidain kita kurang. Ada satu Pak, anak baru di kepolisian yang sejak jadi polisi dan sebelum jadi polisi kalau kemana-mana datang dulu ke ibunya cium tangan, datang dulu ke ibunya cium tangan, datang dulu ke ibunya cium tangan, sampai kemudian terakhir Jenderal Bintang 3 Soehardi Alius namanya. Itu kalau mau kemana-mana sampai kemudian beliau naruh ibunya sendiri di samping rumahnya, di dalam rumahnya, supaya kemudian peluknya cium tangan, kita doa, mau tidur, kalau tinggal tugas, kita doa. Namanya Soehardi Alius. Nah yang ini Pak Soehardi Alius jenderal ini masih hidup, bisa ditanya. Nah, satu amalan dia yang istiqomah sejak dari muda, nah ini dari sejak zaman kapten. Ada lagi cerita anak yatim. Anak yatim itu amalan. Ya kalau sudah tadi sasaran tembak ngomong, ini anak yatim. Ada satu orang Pak kerjaannya sedekah pakai duit sendiri dan mengordinir teman-temannya. Sampailah sejak zaman kapten apa mayor begitu 127 anak yatim. Ketika bercerita sama saya, posisi beliau Pak Kapolri, Bapak Syafruddin. Dia cerita, ini anak-anak yatim yang saya dan kawan-kawan angkat, inilah yang kemudian dengan izin Allah menjadi tangga buat saya. Kemarin datang lagi Kombes Ibrahim, sekarang di Baris Krim. Beliau datang hanya untuk bercerita. Kak, ente kan suka ngomong tentang sholawat sama yasin, baca tiap hari. Itu hanya yang ngelakuin tak mulai dari zaman Kombes, mulai dari zaman Mayor. Ada, tapi aneh mau pindah aja tuh aneh mau ngomong sama siapa yang mau apa aja. Bener kata ente tuh ada sholawat, itu pengen pindah. Yang dekat sama orang tua, apa ini yang sampai sekarang saya jadi Kombes Ustaz? Saya yakin itu dia bikin saya jadi. Nah malam lain banyak deh, tapi rasanya cukup baik dulu ya. Jadi tadi itu yang pertama yang saya bacain Qulillahu mama, kemudian sedekah, terus tadi malamnya hati-hati. Terus yang barusan tadi amalannya birrul walidain, sama yang terakhir amalannya yasin dan sholawat. Amalan lain masih banyak. Kita ada kapan-kapan, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Ya, amalan apa saja sih yang bisa dibawa buat
duha. Duha juga gila lupa. Duha itu kan membuka pintu rezeki. Sedangkan pintu rezeki itu banyak kan, kesehatan rezeki, gitu kan? Ya, termasuk pergi umroh juga rezeki. Ya maaf cakap Pak, buat polisi-polisi pemula gitu ya. Untuk pergi umroh kan juga sesuatu Pak. Nggak segampang itu gitu. Terus ini ada cerita nih kalau dia mikir gitu, tapi gimana ya caranya, masa sih dengan duha aja bisa pergi umroh sih gitu. Nah, sampai dia kemudian memutuskan izin Allah ceritanya, ngapain juga nggak percaya ya, jadi nggak ngelakuin. Kalau percaya kan ngelakuin, soal dikabul ya urusan Allah gitu. Dia nggak minta Pak, nggak minta buat pangkat, enggak, dia mau umroh. Ada kejadian Pak, udah jalanin istiqomah, deng gitu, izin Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu saat istrinya sakit. Itu dia kalau jalan udah diadain sama Allah, ada aja jalannya. Istrinya sakit, sedangkan harus nganter anak sekolah. Cuma segitu loh wasilanya, nganterin anak sekolah. Nah, dari mana dunia kok bisa jadi pintu ke tanah suci? Rupanya begitu nganterin anak sekolah, emang juga laki-laki nggak ada yang tahan Pak, ikut duduk di ruang tunggu ibu-ibu. Minggir lagi ya ke masjid dekat TK anaknya. Maksudnya sambil nungguin anaknya pulang bagaimana gitu, saya juga nggak ngerti, tapi ceritanya kira-kira kayak gitu. Dia sholat duha. Nah begitu masuk masjid, tiba-tiba di dalam masjid Allah baru alaina min thaniyatil wada' wajib. Bingung nih Pak, emang siapa dia di Tola'il Badru? Di belakang ada orang. Wajib syukru alaina mada'alil lahida. Orang ngalamin dia, meluk dia, selamat ya Pak, selamat ya Pak, selamat ya Pak. Orang ini bingung Pak. Jangan-jangan saya salah masuk masjid, jangan-jangan mereka salah orang. Dipeluk Pak, sebagian jamaah nangis. Tambah bingung lagi dia. Tapi dikasih tahu gantian dia yang bersumpah. Idza tutla 'alaihim ayatul rahman kharru sujadan wa bukiya. Gantian dia nangis. Apa kata jamaah masjid? Kami tadi sepakat pengen patungan ngumrohin orang. Ngobrol-ngobrol dari habis subuh, jadilah kesepakatan ngumrohin orang. Pertanyaannya ngumrohin siapa? Lalu mereka bilang begini, gini aja. Kan jarang-jarang orang masuk ke masjid zuhur, asar, maghrib, isya, subuh tadi jarang-jarang. Nah, semua orang masuk ke masjid zuhur, subuh, asar, maghrib, isya. Apalagi jam-jam segini, ini udah jam duha. Jadi kata mereka apa? Kita percaya sama Allah, Allah bakal kirimin orang yang kalau dia masuk, siapapun dia, maka dia yang berhak atas hadiah umroh kita. La ilaha illallah. Nah, jangan nggak percaya sama Allah tuh. Tidak apa-apa jadi mereka, jadi dia gitu. Begitu masuk masjid, nah kami nunggu-nunggu dari tadi mana. Kami juga berharap berbau masjid kami yang masuk. Nah masuk berbau masjidnya aja nggak masuk. Nah kalau misalkan yang berhak masuk masjidnya dong. Tapi itu doang coba. Istrinya sakit, dia mesti nganter anak, nungguin nggak enak. Sama ibu-ibu dia pergi sambil nyari masjid buat sholat duha. Rupanya memang itulah keberadaan Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa
iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Astaghfirullahal 'azim. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum wa iyyakum bittaqullahi wa ta'ala 'alaikum. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa 'alamu anna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya qadiyal hajat. Ya Allah, mudah-mudahan Kau mengajarkan kami amalan-amalan yang luar biasa, amalan-amalan yang spesial, amalan-amalan yang khusus yang bisa menjawab segala hajat dan keinginan kami, yang bisa membantu kami menjadi wasilah datangnya pertolongan segala urusan, kesusahan, kesulitan atau permasalahan kami, untuk naiknya juga derajat kami dan ampunan bagi semua dosa, kesalahan dan maksiat keburukan kami, ya Allah. Juga mengantarkan kami pada keridhaan dan kecintaan dari-Mu, ya Allah. Kalau kemudian Kau bisa berkenan ridho mengajarkan kami, maka jadikanlah juga kami yang bisa melaksanakannya dengan taufik dan hidayah dari-Mu dalam keadaan istiqamah. Dan terimalah amal saleh kami, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya subhanakallah wa tahiyyatu fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Pimpinan saudara-saudara semua juga amalannya banyak. Ini nggak usah jauh-jauh, tiru aja Pak Kapolres Tandas. Dan saya yakin kayak Kapolri yang sekarang Pak Ikan mesti itu ada amalannya. Mesti. Kemarin juga ada sahabat kita, jadi jenderal bintang 1, kalau kita ada sekolah. Saya nggak nyebut namanya, ada orang ini yang enak. Baru aja nih, baru kejadiannya. Di jenderal bintang 1, yang udah saya sekitar nungguin dulu Pak. Nungguin job dulu Pak. Kalau udah kena job berbulan-bulan mau apa Pak? Dari jenderal 1 di Soden mau sak, jenderal bintang 1 selesai. Yang baru, Inna Allah yaqulu bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan, hari ini kita semua akan merilis kasus yang berkaitan dengan perumahan syariah fiktif yang ada di Kampung Sedati Sidoarjo, di mana dalam hal ini telah banyak meresahkan masyarakat serta meresahkan umat dengan membawa nama tokoh, nama pejabat ataupun nama public figure yang ada di Indonesia. Dalam hal ini menjadi pembelajaran dan menjadi contoh bagi kita semuanya bahwa informasi yang ada di luar belum tentu benar, maka tidak ada salahnya kalau kita selalu cek, recheck dan cross check. Apalagi kalau hal ini membawa nama baik orang serta membawa kemaslahatan bagi orang banyak, kita harus lebih tahu, lebih detail sehingga kita tidak salah jalan serta kita tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan tersebut untuk kepentingan pribadi atau kepentingan sesaat dari orang-orang tertentu. Pada kasus ini sebenarnya sudah berjalan sejak 2019 yang lalu, di mana sejak bulan Juli 2019 hingga bulan Februari 2020 itu ada 10 LP yang tentu saja kalau ditampung semuanya mungkin bisa lebih dari 10 LP. Korban saat ini yang sudah melapor ke kami ada 40 orang, di mana 40 orang tersebut dijanjikan sebuah perumahan dengan tajuk perumahan syariah yang semuanya sudah diiklankan, bahkan membawa, mohon maaf, non sewu,
dengan mengendorse nama Ustadz Yusuf Mansur di sana. Dan yang lebih perlu kita cermati bersama bahwa ketika tersangka kita tangkap dan kita ungkap, satu hal pertanyaan mendasar kita tanya kepada yang bersangkutan, yaitu apakah yang bersangkutan kenal dengan Ustadz Yusuf Mansur? Jawabannya tidak. Namun yang bersangkutan pernah bertemu dengan Ustadz Yusuf Mansur. Namun yang dilakukan oleh yang bersangkutan atau tersangka begitu hebatnya sehingga 10 LP tersebut tidak jauh dari laporan tentang penipuan, penggelapan serta nanti money laundering yang akan diterapkan dalam kasusnya. Kasus tersebut diiklankan seperti hal ini, ditunjukkan dalam brosur-brosurnya. Dia mengambil judul bahwa The Biggest Business Conference, yang kaitannya lebih besar gambarnya Ustadz Yusuf Mansur dibandingkan beritanya dia sendiri sejak tahun 2017. Yang perlu kita pahami dan kita ketahui bersama bahwa tempat yang sedianya mau dijadikan perumahan syariah yang ada di kampung Sedati Sidoarjo, ternyata setelah di cross check dan didatengin oleh penyidik untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan, bahwa tanah tersebut masih punya orang atau punya warga, bukan punya si pelapor atau si tersangka. Hal ini membuktikan bahwa selain dia mencatut nama orang lain untuk dalam rangka memasarkan perumahan ini, namun dia juga mencatut hak orang lain yang ternyata bukan haknya untuk diperjualbelikan dan mendapatkan keuntungan dari sana. Yang diperjanjikan kurang lebih nanti akan mendapatkan sekitar 2000 kapling. Kalau 2000 kapling dikalikan 100 juta saja, berarti sudah hampir 200 miliar di sana kerugiannya. Padahal yang termurah yang dia tawarkan sekitar 450 juta satu kapling. Berarti sudah berapa kalinya? Hal ini sebagai masukan dan informasi bagi seluruh masyarakat bahwa hal ini bukan hanya merugikan umat dalam rangka sisi finansialnya saja atau sisi ekonomi saja, tapi ini juga merugikan umat karena kepercayaan yang sudah diberikan tersebut dinodai dengan membawa nama umat, membawa nama agama, membawa nama ustadz dan lain sebagainya yang seharusnya tidak perlu terjadi. Oleh karena itu kami himbau kepada seluruh masyarakat untuk bisa lebih arif dan bijaksana, serta jangan lupa kita cross check untuk bisa mendapatkan berita yang paling benar. Modus operandinya tadi kami sampaikan, dia melakukan penjualan perumahan yang bertajuk perumahan syariah, namun ternyata fiktif ataupun tanahnya serta menggunakan orang-orang yang tidak ada kaitannya ataupun tidak dikenal sebelumnya ataupun tidak berhubungan dengan bidang tersebut. Barang bukti yang sudah kita amankan ada 5 unit sepeda motor Vespa, kemudian 1 bendel buku tabungan, 1 mobil Chevrolet, uang tunai 1.100.000.000, kemudian ada 4 unit rumah di Bumi Wonorejo, Surabaya. Dan nanti tersangka akan kita jerat dengan pasal penipuan penggelapan serta undang-undang money laundering. Mungkin saja informasi dari saya. Ada tambahan masukan mungkin dari Pak Ustadz? Ya siap? Ada pertanyaan yang lainnya mungkin? Dari data dan fakta serta hasil penyelidikan yang kami temukan bahwa tidak ada press conference dengan Ustadz Yusuf Mansur yang terkait dengan masalah perumahan tersebut. Tetapi yang ada adalah kutipan tausiah dari beliau, seperti halnya menyampaikan tausiah pada umat ataupun warga yang lainnya, namun seolah-olah dibuat itu sebagai endorse beliau untuk memberikan motivasi masalah perumahan. Ya. Kasus tersebut ada 10 LP. 10 laporan polisi tersebut sedang berjalan. Ada salah satunya memang sudah kita limpahkan ke kejaksaan. Namun masih ada LP yang lainnya, termasuk LP yang terkait dengan masalah money laundering.
Sehingga hal ini masih membutuhkan keterangan, dan kebetulan ada beberapa keterangan yang perlu kami tanyakan sama Pak Ustadz, hingga hari ini melengkapi semua keterangan yang kita butuhkan dalam pemberkasan dan pemeriksaan. Oleh karena itu, hari ini Pak Ustadz masih hadir di sini dan beliaunya sangat kooperatif untuk membantu kami dalam mengungkap kasus ini sebenar-benarnya, dan kita ungkap sampai ke akar-akarnya, sehingga tidak ada lagi model perumahan syariah yang dipakai oleh orang-orang tertentu dan mereka mencari keuntungan pribadi yang pada intinya merugikan dan meresahkan bagi masyarakat. Ustaz, mungkin ini Pak, kemarin perjanjian dengan pelaku ini seperti apa waktu press conference itu? Apakah membahas soal perumahan atau tidak, itu mungkin bisa dijelaskan Pak biar masyarakat juga tahu. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, tidak pernah ada interaksi apapun. Itu yang perlu dicatat, dan ini juga yang menjadi materi BAP. Apakah saya kenal dengan terdakwa, tersangka? Saya bilang tidak, pernah berhubungan tidak, pernah ketemu, dan di situ saya lupa. Karena orang banyak suka ketemu di jalanan atau apa. Kemudian apakah saya endorse? Tidak. Apakah saya menerima keuntungan? Apalagi. Apakah ada tanda tangan MW? Tidak. Saya bahkan tidak pernah ke TKP. Bahwa saya diundang karena saya alhamdulillah tidak pakai sekretaris, tidak pakai ajudan, tidak pakai pengawal, tidak pakai yang nyatet-nyatet jadwal. Jadi saya tahu persis kalau emang ada yang undang saya. Dan ternyata emang saya tidak ada jadwal di mana-mana. Jadi mungkin beliau nayangin tausiah apa gitu, yang kemudian itu dianggap sebagai sebuah endorsan. Padahal itu juga tausiah biasa. Jadi tidak ada tanda tangan apapun, tidak ada MOU, tidak ada apa. Berarti yang diputar itu ada file, bukan? Mungkin saya juga nggak paham. Pak Ustadz, ini kan untuk foto sama nama dicatut oleh pelaku. Iya. Bagaimana apakah Pak Ustadz akan memproses itu juga ada pencemaran nama baik atau gimana? Enggak, nama saya kan bukan punya saya, punya Allah Subhanahu Wa Taala, jadi nggak apa-apa. Kita maafin aja. Kalau yang ke saya ya, tapi kan proses hukum buat yang ke korban-korban kan yang mesti dikembalikan lah, diproses. Himbauan terhadap umat mungkin. Himbauan pada umat mungkin Pak Kapolres nih kaitan dengan hukum. Baik, rekan sekalian, bahwa kejadian semacam ini mungkin sudah berbagai macam motif yang ada. Tetapi yang jelas bahwa kasus semacam ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, buat seluruh masyarakat Indonesia, bahwa jangan mudah percaya dengan adanya iming-iming dengan tajuk apapun tanpa kita cek, cross check dan recheck terlebih dahulu. Apalagi saat ini kan sudah sangat mudah untuk mengecek apapun yang ada di media sosial ataupun di media maya, karena memudahkan kita untuk bisa mengkonfirmasi, baik itu misalnya perumahan, tempatnya bisa kita cek, pemiliknya siapa bisa kita cek, profil masalah PT misalnya bisa kita cek, dan lain sebagainya. Dan bila perlu kita tanyakan kepada pihak yang berwajib atau yang berkompeten, sehingga kita bisa mendapat informasi yang bulat dan utuh, sehingga tidak menjadi korban-korban berikutnya dalam rangka penipuan perumahan fiktif bertajuk apapun, apakah bertajuk syariah ataupun bertajuk yang lainnya. Cukup? Yang lain? Dengan saya memang selama ini nggak pernah jawab kalau ada yang bilang saya pembohong, penipu, karena memang sebaik-baik yang menjawab adalah penegak hukum. Dalam hal ini kepolisian dan khusus di sini Polrestabes Surabaya. Dan dengan perkara-perkara yang dituduhkan lain pun dari 2014 saya nggak pernah jawab apa-apa. Kalau saya dapat SP3 pun ya udah saya simpen aja. Karena buat orang-orang yang nggak suka saya mau klarifikasi apapun tetap aja ada dianggapnya gimana gitu. Jadi saya lebih banyak serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ketika terjadinya merusak ekosistem ekonomi umat, merusak kemudian perjuangan tahfiz Quran, nah di situ mungkin saya bertindak gitu. Kalau yang kasus ini sama sekali juga nggak ada, kalau ke saya banget enggak lah gitu. Jadi saya terima kasih buat Polrestabes yang sudah mengungkap ini dan kemudian akhirnya menjadi jawaban buat masyarakat
Dan terima kasih buat yang sudah percaya bahwa saya penipu. Nanti kan sudah memberikan pahala dan kebaikan, dan mudah-mudahan Allah memaafkan kita semua karena menyangka berdasarkan berita yang memang belum benar dan belum terbuktikan. Mudah-mudahan ke depan Allah Subhanahu wa taala mempersatukan, mempersaudarakan kita semua untuk banyak baik sangka dan bersabar sampai semuanya ditetapkan benar sesuai dengan dugaan. Dan saya pun minta maaf bagi manusia biasa, kadang-kadang yang nggak tahu juga kan apa karena punya salah atau apa, tapi saya selalu bilang kalau saya punya salah, bismillahirrahmanirrahim, saya akan perbaiki. Kalau saya punya kekurangan, saya akan sempurnakan. Tapi kalau buat menipu, rasanya selama ini banyak didoakan oleh kawan-kawan. Mudah-mudahan Allah kasih saya jalan yang benar, jalan yang lurus seperti doa-doa kita semua. Makasih semuanya. Baik, cukup rekan sekalian. Baik, kalau cukup, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini semua menjadikan barokah bagi kita semua, dan atas izin Allah ini semua bisa terjadi dan bisa terungkap dengan baik sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak